Bangun pagi adalah karunia. Kesehatan yang baik karunia tiada tara. Kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia. Saya Pastor Petrus Suharjono SJY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Paskah kelima, Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih dalam masa pengobatan dan proses kesembuhan, juga yang sakit sudah cukup lama. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan, dan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih ada di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, yang menghadapi ujian, mereka yang sedang menyusun skripsi, mereka yang sedang berjuang menyelesaikan pendidikannya. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Terutama hari-hari ini kita berdoa untuk beberapa umat dari Paroki Barnabas yang meninggal. Semoga mereka berbahagia bersama dengan para kudus di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan iman. Dan semoga nasihat Yesus, sabda Yesus yang kita dengar hari ini, ingatlah Yesus mengatakan bahwa kalau mereka atau dunia membenci kamu, mereka telah lebih dahulu membenci aku, menganiaya aku. Dan seandainya mereka menuruti firman-Ku, maka mereka juga akan mendengarkan perkataan. Kita adalah utusan-utusan Allah. Kita adalah alat-alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan sabda Allah, menyampaikan perkataan Allah, dan menghadirkan karya Allah di dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan bersama dengan manusia, bersama dengan orang-orang di sekitar kita.
Maka semoga kita selalu belajar, meneladan, terinspirasi dari hidup Yesus sendiri. Karena Dia adalah junjungan kita, Dialah Tuhan kita, Dialah role model, Dialah contoh, Dialah inspirasi bagi kita. Maka semoga kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pribadi-pribadi yang diutus oleh Allah, kita sebagai anak-anak Allah, kita senantiasa datang, kita senantiasa belajar kepada Yesus, supaya kita sendiri ingat apa yang dikatakannya. Ingatlah, kalau mereka mendengarkan firman-Ku, kalau mereka mendengarkan sabdaku, mereka juga akan mendengarkan perkataanmu. Tetapi juga sebaliknya, bahwa ketika kita mengalami segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak menyenangkan, Tuhan Yesus telah mengalaminya, Tuhan Yesus telah menerimanya, Tuhan Yesus telah mengalami penganiayaan dan juga dibenci oleh dunia, oleh manusia yang kepadanya seharusnya Tuhan Yesus memberikan inspirasi keselamatan. Maka semoga sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa hidup dan mengandalkan Yesus, kita selalu datang, kita selalu belajar dari Yesus, kita menimba sabda, kita menimba kekuatan daripadanya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan, Tuhan Yesus telah mengalami segala sesuatu yang seandainya bahwa itu negatif yang kita alami, kita bisa datang, kita bisa belajar, kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menghadirkan keselamatan Allah, menghadirkan sabda Allah, menghadirkan keselamatan bagi dunia. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.